Ini udah kedengeran belum? Boleh reaksi apapun, emot atau apa. Oke, baik kita mulai lagi. Sekarang kita akan bahas materi tentang kinematika, bukan materi sih, soal. Mari kita baca soalnya. Tentang proyektil dan tabung. Sebuah proyektil ditembakkan secara horizontal dengan kecepatan V0 dari puncak suatu bukit, ini puncak bukit, dan langsung memasuki sebuah tabung dengan panjang X. Terdapat gesekan antara tabung dan proyektil sehingga proyektil diperlambat dengan percepatan konstan negatif A selama di dalam tabung. Setelah melewati tabung, proyektil melakukan gerak parabola biasa. Tentukan jarak tempuh horizontal L. Proyektil diukur dari bukit. Jadi tentukan jarak L ini. Nyatakan dalam X, H, V0G, dan alfa. Dan A. Tentukan juga nilai X yang memaksimumkan L. Jadi kita itu setelah membaca soal ya, kayak kataku tadi, kita itu menganalisis, analisis gerak, analisis gerak. Nah, analisis yang pertama itu kira-kira benda akan bergerak seperti apa? Benda akan bergerak GLBB diperlambat, ya kan? Kita gambarkan dulu, kan? Nah, mula-mula benda itu memasuki tabung dengan kecepatan V0. Tapi di dalam tabung, dia akan diperlambat dengan percepatan A ya, percepatan yang berlawanan atau perlambatan. Di sini, benda akan keluar dengan kecepatan sebesar VT. Atau kita anggap aja V ya. Setelah kita menganalisis seperti ini, kita bisa langsung menghitung berapa sih V. Mana caranya? Ini kita tahu bahwa jaraknya berapa? X ya. X. Maka VT sama dengan V0. Bukan pakai yang ini ya, karena kita menghitung waktunya nanti. Kita pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AX. VT kuadrat itu kan V ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AX. Sehingga, ntar kurapin, kita dapatkan V sama dengan akar V0 kuadrat min 2AX. Sama 1. Sekarang kita tinjau gerak kedua. Di sini kan dia GLBB diperlambat ya. Nah, dia di sini hanya mempunyai kecepatan apa? Kecepatan horizontal tanpa mempunyai kecepatan vertikal. Sehingga, nah, aku gambarin lagi ya. Di sini dia punya kecepatan V, dia akan bergerak nih. Jatuh, gerak apa ini? Gerak jatuh bebas. Kenapa gerak jatuh bebas? Karena dia kan tidak mempunyai komponen kecepatan Y. Jadi seperti gerak jatuh bebas, tetapi dia diberikan kecepatan sebesar V di komponen X.
Oke, ini ketinggiannya apa tadi? H ya? Benar Kak? Sehingga kita dapat menghitung apa nih? Ya, kurang ada satu lagi. Aku langsung ke sini aja ya. Kalau kita tahu total antara dia mula-mula bergerak sampai dia jatuh ke tanah itu sebesar L jaraknya, maka kalau kita menghitung jarak yang ini berapa? L kurangi X. Maka kita punya data lagi bahwa di sini itu jarak yang ditempuh L min X. Oke, dari sini kita dapat menghitung waktu dari gerak jatuh bebas sebesar H setengah B T kuadrat. Atau kita dapatkan T sama dengan akar 2 H per G samaan 2. Terus kita dapat apa lagi? Pada sumbu horizontal, sumbu, sumbu X, dia kan tanpa percepatan ya. Berarti dia GLB. GLB gimana rumusnya? L min X, ini kan jarak yang ditempuh ya. Sama dengan V0X berapa? V kan? Dikali T. Hingga kita punya persamaan ini sebagai persamaan ketiga. Ntar, nah, dari sini kita gimana nih? Ini kan ada V, ada T. Ini ada T, ada V. Berarti, oh, tuh, salah-salah. Ini gimana? Kita memasukkan persamaan satu dan 2 ke 3. Persamaan satu dan 2 ke 3. Sehingga akan menghasilkan L min X sama dengan V-nya berapa tadi? Akar V0 kuadrat min 2A X dikali T. T-nya berapa? Akar 2A per G. Benar ya? Ini kan akar 2 per G. Masukin ke sini. V-nya ini. V0 kuadrat min 2X. Oke, benar. Maka kita punya data L sebesar X plus akar V0 kuadrat min 2AX. Jadi akar 2H per G. Untuk soal yang pertama, ini sudah terjawab. Jika yang dicari ini jarak tempuh horizontal L diukur dari dasar bukit. Nyatakan dalam X, H, P0, G, dan A. Ini mencakup semua ya. Tapi sekarang pernyataan 2, tentukan juga nilai X yang memaksimumkan L. Jadi di sini X-nya bisa berubah-ubah kan. Tapi kita cari berapa sih X supaya L maksimum. Oke, berarti cari ya berapa X untuk L maksimum. Caranya gimana? Kita turunkan DL per DX sama dengan D per DX X plus akar
V nol kuadrat min 2AX akar 2H per G. Ini kan kita turunkan ya. Pada saat L maksimum itu kan bentuknya konstan. Berarti dl per dx nilainya kan 0. Sehingga 0 sama dengan kita turunin. X diturunin apa? 1. Kita turunin ini. Akar 2H per G itu kan konstan. Bisa keluar hingga D per dx akar V0 kuadrat min 2AX. Sekarang kita fokus. Ibarat ini itu I ya. Aku hitung I-nya dulu. Mungkin di mana? Di sini aja ya, biar bisa cukup. I sama dengan D per dx apa tadi? V0 kuadrat min 2AX. Akar itu apa? Pangkat setengah ya. Berarti jika kita turunkan, pangkatnya turun nih. Setengah V0 kuadrat min 2AX. Pangkatnya kurangi 1. Min setengah. Dikali turunan dalamnya berapa? Min 2A. Sehingga kita dapatkan nilai I sama dengan min 2 kali setengah kan min 1 ya. Min A per akar V0 kuadrat min 2AX. Kita udah dapat I, kita masukkan ke sini. 0 sama dengan 1 ditambah akar 2H per G. Ini apa tadi? Min A per akar V0 kuadrat min 2AX. Benar ya? Oke. Ini minus. Aku tambahkan ini. Jadi di sini jadi plus kan. Pindah ruas ini. A per akar V0 kuadrat min 2AX akar 2H per G sama dengan 1. Sehingga kita dapat apa ini? A akar 2H per G sama dengan akar V0 kuadrat min 2AX. Kita kuadratkan kedua ruas jadi 2A kuadrat H per G sama dengan V0 kuadrat min 2AX. Sehingga kita dapatkan 2AX sama dengan V0 kuadrat min 2A kuadrat H per G. Sehingga kita dapatkan nih X dengan membagi 2A. V0 kuadrat per 2A min ini kan ada 2A kuadrat jadi AH per G. Ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, berarti ini persamaan 4. Kita masukkan persamaan 4 ke mana? Sebenarnya ini udah menjawab sih. Kan yang ditanya X ya. X supaya L maksimum. Bentar, ku kotakin. Tapi karena biar ada soal lain, kita cari lagi nih. Saat X ini berapa sih nilai L-nya? L tadi gimana L? L ini kan. Enaknya di sini aja, Nis. L ada sama dengan X ditambah akar V0 kuadrat min 2AX akar V0 kuadrat min 2AX dikali akar 2H per G. Yang ada X-nya ini kan. Kita hitung ini dulu. Tapi kalau kita di sini kan nggak cukup ya. Taruh atasnya dulu aja.
V0 kuadrat min 2AX. V0 kuadrat min 2A. X-nya berapa tadi? V0 kuadrat per 2A min AH per G. Sorry, gak rapi ya. 2A V0 kuadrat per 2A min AH per G. Benar ya? Oke, benar. Ini kan 2A coret ya. Jadi V0 kuadrat min V0 kuadrat. Ini min kali min plus. Jadi plus 2A kuadrat H per G. Sehingga bentuk V0 kuadrat min 2AX sama dengan, ini kan habis ya, 2A kuadrat H per G. Oke, kita dapatkan L. X tadi apa? V0 kuadrat per 2A min, sebentar, jelek ya. V0 kuadrat per 2A min AH per G, benar, plus, ini kan akar ini ya, akar 2A kuadrat H per G dikali akar 2H per G. L sama dengan V0 kuadrat per 2A min AH per G. Ini apa ini? 2 kali 2 kan 4 ya. 4 A kuadrat per G kuadrat. Sehingga L sama dengan V0 kuadrat per 2A min AH per G. Ini kan bisa diakarin. Jadi 2AH per G. Hingga kita dapatkan L max V0 kuadrat per 2A plus AH per G. Oke. Ada pertanyaan? Gimana nih? Tanyakan aja ya. Belum lanjut soal yang lain? Halo? Oh, ada yang chat ya? Apa ini? Aman. Oke, yang lain gimana? Oke, mantap. Ini udah pada jago semua ya. Semangat deh, Oska tinggal bentar lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Nah, yang lain singkat sih. Yang soal ketiga singkat. Oke, mari kita baca soalnya. Judulnya ini, gaya min BV kuadrat. Sebuah partikel bermassa M dikenai gaya F sebagai fungsi kecepatan sama dengan min BV kuadrat. Partikel awalnya ada di posisi 0 dan memiliki kecepatan awal V0. Tentukan xt. Nah, ini unik sih. Kalau analisis seperti ini, kita lihat dulu. Kita lihat sebagai fungsi apa. Maksudnya gimana? Kita kan tahu dah, A sama dengan, nah, ini terlalu, eh, A sama dengan dV per dt. Atau V sama dengan dx per dt.
Ini kalau sebagai fungsi, fungsi apa? Fungsi waktu. Kalau nggak fungsi waktu gimana? Kita pakai modifikasi. Ini kan A sama dengan dv per dt ya. Dikali dengan dx per dx. Ini tidak mengubah bentuk karena dx per dx ini bernilai satu kan. Satu kali ini kan tetap ini kan. Terus kita ubah jadi dv dx-nya pindah posisi kali dx per dt. Nah, dx per dt itu apa? V kan. Jadi bentuknya jadi v dv per dx. Alhasil a dx sama dengan v dv. Ini sebagai pengantar saja. Sekarang kita lanjut soalnya. Ya, ingat ya, ini bendanya nggak jatuh bebas. Jadi permasalahannya sederhana sih. Kalau nggak jatuh bebas, dia itu resultan F sama dengan massa dikali A. Jadi nanti kan min BV kuadrat sama dengan massa dikali A ya. Gini, sorry. Kita lanjut. Nah, kalau horizontal, nah aku ibaratkan visualisasi ya. Di sini kalau horizontal kan dia hanya dipengaruhi gaya hambat ya. Gini, dia mempunyai kecepatan awal V0. Jadi kalau kita meninjau seperti ini, kita hanya, oh, biar rapi, ini jangan di sini, ini horizontal. Nah, kalau horizontal ini, kita hanya tinjau resultan fx sama dengan massa dikali percepatannya. Nanti resultan fx-nya itu kan hanya min, ini jangan dikasih min, karena sudah negatif kan soalnya. Tadi apa? Min, min bv kuadrat sama dengan massa dikali A. Beda lagi kalau vertikal. Kalau vertikal, dia kan awalnya V0, ada gaya hambat, tapi ada gaya berat juga. Jadi nanti permasalahannya itu rumit. Resultan Fy sama dengan massa dikali A, massa G min F V sama dengan massa dikali A. Nah ini pasti nggak bisa diselesaikan dengan modifikasi biasa. Paling kita perlu menggunakan faktor integrasi. Cuman kita kali ini jangan ini dulu, kita membahas yang ini dulu. Oke, jika kita tinjau secara horizontal, tadi didapatkan apa? Min BV kuadrat sama dengan massa dikali A. Sehingga min B per M V kuadrat didapatkan A itu apa? dV per dt. Kita kelompokkan yang T mana, yang V mana. Sehingga min B per M dt sama dengan dV per V kuadrat. Oke, berarti kan udah mengelompokkan ini. Sekarang aku tulis ulang aja. Min B per M dt sama dengan satu per V kuadrat kan V pangkat min 2 dV ya.
Kita integralkan min B per M kan konstan. Keluar mulai dari waktu awal 0 sampai di waktu tertentu dt sama dengan integral. Dia kan pada mula-mula 0 ini, pada mula-mula waktu 0 itu kan kecepatan ada kecepatan awal sebesar V0 sampai di suatu titik sebesarnya V T. V pangkat min 2 D V. Oke. Sehingga kita dapatkan min B per M dt itu kan T sama dengan ini apa ini? Satu per ya nggak rapi ini. Min B T per M sama dengan satu per min satu V pangkat min satu dengan batas V0 sama V dt. Sehingga kita dapatkan min B per M T sama dengan min satu per V0 per VT. Ini kan ada min ya. Kita langsung angkat atau aku tulis aja wes biar nanti kalau buka catatan nggak bingung lagi. Jadi B per M T sama dengan ini kan jadi satu per V batasnya V0 VT. Nah, hasil kita dapatkan B per M T satu per VT kurangi satu per V0. Kita ganti di sini ya. Ini kan min ya, jadi plus kalau pindah. Kita samakan penyebut MV0 per V0 BT ditambah M sama dengan satu per VT. Sehingga didapatkan VT sama dengan MV0 per V0 BT ditambah M. Kalau misalnya yang dicari kecepatan fungsi waktu, ini sudah temu ya. Tapi yang kita cari itu apa? Tentukan jarak posisi, eh, tentukan posisi ya, bukan jarak. Tentukan posisi terhadap waktu. Oh, oke, kita harus cepat-cepat ya. Takut keluar ini. Oke, sekarang kita tinjau nih. VT itu kan sama dengan apa? DX per DT ya. Berarti kita punya DX per DT sama dengan M V0 per V0 PT ditambah M. T dengan T, X dengan X. Karena nggak ada X lagi ya, kita DX sama dengan MV0-nya itu kan konstan. Bisa kita sendirikan sukunya. Ini DT per V0 PT plus M. Sekarang kita integralkan. Integral dx mulai dari 0 sampai X. M V0 integral 0 sampai T dt per V0 PT ditambah M kan. Oke, kita udah dapat nih. Aku mau hitung ini aja dulu ya. Ini apa enaknya? D ya, D besar. Mungkin di sini. Tadi kita dapatkan bahwa D sama dengan integral 0 sampai T dt per V0 bt ditambah M ya.
Nah, kalau kayak gini kita nggak bisa langsung mengintegralkan. Oke, tidak bisa ya. Jadi D, oh sorry, jangan D langsung. Kalau nggak bisa diintegralkan langsung, maka kita misalkan aja. Ini ku misalkan A ya. A sama dengan V0 PT ditambah M. Maka DA sama dengan V0 B dt. Kita dapatkan komponen dt sama dengan dA per V0 B. Terus jangan lupa, karena kita mengubah bentuk ini, maka batasnya juga berubah. Saat T sama dengan 0, maka A sama dengan V0 B0 ditambah M. Sehingga A sama dengan, apa ini? M. Saat T sama dengan T, A sama dengan V0 BT ditambah M. Sehingga integralnya D itu berubah menjadi integral saat T sama dengan 0 tadi diganti ini M, saat T sama dengan T diganti ini V0 BT ditambah M. DT tadi apa? DA per V0 B per A ya. 1 per V0 B itu kan konstan. Nilainya bisa keluar. Sehingga 1 per V0 B integral M V0 BT ditambah M dA per A. Nah, ini baru bisa kita integralkan. Nilai suatu integral dA per A itu sama dengan ln A. Wow, apakah cukup? Kita kecilkan aja ya. Berarti 1 V0 B ln, hmm, oke, ini ln ya, ln A, karena batasnya ini menjadi V0 BT plus M per M. Sehingga kita dapatkan, ini kan X ya, X sebagai fungsi waktu sama dengan M V0 dikali 1 per V0 B ln V0 BT plus M per M nih. Sehingga ini kan V0-nya sama, bisa dibagi, hingga kita dapatkan X sebagai fungsi waktu, M per B ln V0 BT plus M per M. Oke, udah deh dapat. Dar, ada yang ditanyakan? Soalnya zoomnya habis ini berakhir. Dan kebetulan kita udah membahas ketiga soal ya. Gimana? Halo, udah jelas kah? Oke, apa ini? Aman. Yang lain aman nggak? Oke, oke, aman banget. Kalau aman mungkin dicukupkan ya zoomnya.
Aku sendiri mohon maaf jika ada salah kata ya, atau kecepatan atau gimana. Semoga ilmu yang kubagikan bermanfaat bagi kalian dan untuk kalian semangat untuk berjuang SNK-nya. Oke, yang penting OSK itu strategi sih. Eh, kalau mau mengerjakan itu jangan sampai di diri kalian itu merasa ragu. Yang penting itu aja. Kalau aku tuh eh, pas kelas 10 itu kalau nggak salah 30 soal ya kalau nggak salah. Nah 30 soal itu pas kabupaten peringkat satu. Tapi nggak tahu salahnya berapa belum gue cek. Kalau pas kelas 11 aku 35 kalau nggak salah. Kalau nggak 37. Nah itu juga peringkat satu. Mungkin bener kalau kalian mau aman ya. Semisal jawab 30 estimasi kan paling rendah itu benarnya kan 0,5% ya. Kalau dari 30 0,5%-nya 15. Kalau dari 37 mungkin 7, 18, 19. Jadi segitu sih kayaknya. Mulai dari rentang 15 sampai 20 itu udah menurutku udah aman sih di passing grade. Oke, Kak, maaf mau tanya. gimana? Kalau misal kalkulus integral yang ini itu namanya apa ya? Maksudnya saya itu baru mengenal ini Iya. dimisalkan gitu loh. Oh, oke oke. Saya itu baru belajar dasarnya aja. Jadi kalau kalkulus itu nanti makanya kan aku bilang waktu kemarin itu kalau mau belajar kalkulus itu kamu harus bisa satu aljabar, dua trigonometri. Nanti kalau udah yang lebih advance nanti ada geometrinya juga. Nah, kalau mau melajarin yang substitusi itu nama integralnya itu ya integral substitusi. Jadi kan nanti ada integral tak tentu, integral tentu. Maksudnya gimana? Integral tak tentu itu jika kita mengintegralkan tapi kita nggak tahu batasnya. Kalau kita kan tahu tadi, mulai batas 0 sampai T, itu integral tentu. Kalau integral